Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 10 di semester 1, yaitu tentang perkembangan teori atom. Oke, atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Pernah kan kalian mendengar istilah atom? Iya, jadi atom bisa kita katakan dengan bahasa yang sederhana bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Walaupun seiring perkembangan zaman, pengertian ini terus berkembang, di mana atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu benda, karena di dalam atom itu masih ada partikel-partikel lagi, seperti proton, neutron, dan elektron. Nah, kita akan belajar itu semua di video kali ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai perkembangan teori atom, oke, silahkan teman-teman perhatikan benda-benda di sekitar teman-teman. Oke, kita ambil contoh meja. Meja itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu mengandung unsur yang disebut karbon. Secara kimia diberi lambang C, ya, yang berarti karbon. Nah, karbon ini terdiri dari atom-atom karbon yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ketika kalian membelah kayu itu sampai dengan bagian yang sudah tidak bisa dibelah lagi, itulah yang dimaksud atau itulah yang dinamai dengan atom. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita melihat atom? Iya, jadi kita memang tidak bisa melihat atom dengan mata telanjang. Nah, tetapi baru-baru ini di zaman sekarang kita bisa melihat atom dengan bantuan suatu alat yang bernama scanning tunneling microscope. Seperti ini alatnya, dan hasil dari scanning tunneling microscope bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Ya. Jadi kalau di biologi itu ada yang namanya mikroskop. Mikroskop itu bisa mengamati sel. Nah, kalau kita mau mengamati atau kita mau melihat susunan atom-atom dari suatu benda, ada alatnya yang bernama scanning tunneling microscope. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai perkembangan teori atom. Nah, sebenarnya perkembangan teori atom ini dibagi menjadi dua. Ada perkembangan teori atom pada zaman kimia klasik dan ada perkembangan teori atom pada zaman kimia modern. Nah, pada zaman kimia klasik, dahulu kala sebelum Masehi, itu ada yang namanya Leucippus dan Democritus yang pada saat itu menyebutkan istilah atomos, ya, atau yang sekarang kita sebut sebagai atom. Nah, Leucippus dan Democritus ini menyatakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian ada lagi Aristoteles pada tahun 300 sebelum Masehi yang membagi elemen di dunia ini menjadi 4. Jadi ada api, udara, tanah, dan air. Kemudian zaman setelahnya ada yang namanya alkemi, ini di Arab, ilmuwan-ilmuwan di Arab yang sudah mempelajari sifat-sifat zat. Nah, mereka ini fokus pada merubah logam-logam menjadi emas. Nah, di zaman alkemi ini banyak simbol-simbol dari unsur-unsur pada saat itu, ya, seperti Ag itu diberi simbol bulan sabit dan seterusnya. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Inilah yang disebut atau dikatakan sebagai zaman kimia klasik, di mana pengertian atom pada saat itu belum berdasarkan pada data-data eksperimen. Nah, kemudian
pada zaman kimia modern itu diawali oleh yang namanya Dalton, ya. Dalton ini mengemukakan teori atomnya pada tahun 1803. Nah, sekitar 90 tahun kemudian Thomson mencetuskan teori atomnya. Lalu sekitar 13 tahun kemudian ada Rutherford yang mencetuskan teori atomnya. Kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun setelahnya disempurnakan oleh Bohr, dan kemudian tahun 1926 sampai saat ini adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, mari kita kupas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari teori atom Dalton yang tadi dicetuskan sekitar tahun 1803 ya. Jadi pada saat itu Dalton mengemukakan postulatnya. Yang pertama, materi tersusun atas sejumlah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu disebut atom. Jadi ini seperti pengertian dari Leucippus dan Democritus tadi ya. Kemudian postulat Dalton yang kedua adalah atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, baik volume, bentuk, maupun masanya, dan berbeda dengan atom-atom penyusun unsur lain. Maksudnya seperti ini. Atom-atom dari unsur karbon itu semuanya sama, baik volume, bentuk, maupun masanya. Nah, atom-atom penyusun karbon ini itu berbeda jika dibandingkan dengan atom-atom penyusun oksigen, ya. Seperti itu. Jadi kalau dalam satu unsur itu atom-atomnya sama, tapi kalau dengan unsur lain atom-atomnya berbeda. Postulat yang ketiga adalah dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Jadi sebenarnya kalau kita bicara reaksi kimia itu yang terjadi hanya penggabungan dan atau pemisahan atom. Kemudian postulat yang keempat adalah atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dalam angka perbandingan yang bulat dan sederhana. Jadi ada atom satu bergabung dengan atom lain membentuk sesuatu yang kita sebut sebagai molekul. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi ada atom itu kalau dari satu unsur sama, kemudian kalau bergabung dengan unsur yang lain itu membentuk suatu yang disebut dengan molekul. Seperti itu ya. Nah, kemudian postulat Dalton ini bertahan sampai dengan 90 tahun ya. Jadi cukup lama postulat ini bertahan. Kemudian ternyata teori atom Dalton ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Jadi kelemahan teori atom Dalton itu adalah tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan pada suatu benda. Nah, yang kemudian teori atom Dalton ini disempurnakan oleh Thomson ya, dimana pada saat Thomson mengemukakan teorinya itu didahului oleh penemuan elektron ya. Jadi elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Nah, menurut Thomson, atom harus mengandung elektron karena gejala kelistrikan yang kita amati itu listrik itu sebenarnya adalah elektron yang mengalir. Dan yang kedua, karena atom itu bersifat netral, maka dalam atom harus mengandung muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Sehingga Thomson itu menggambarkan atom itu seperti pada gambar ini. Jadi bolanya ini bermuatan positif, sementara ada elektron yang tersebar ya. Oke, kemudian teori atom Thomson ini disempurnakan oleh teori atom Rutherford, di mana teori atom Rutherford ini didasarkan oleh suatu percobaan yang sangat terkenal yang disebut dengan percobaan sinar alfa. Nah, percobaannya seperti ini. Jadi ini ada partikel alfa, simbolnya adalah alfa ya. Partikel alfa ini bermuatan positif yang ditembakkan ke dalam lempeng emas. Jadi ini adalah emas ya. Ini adalah emas. Kemudian ditembakkan
partikel alfa atau muatan positif ke dalam emas ini. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah sinar alfa ini banyak yang diteruskan, ada juga yang dibelokkan, dan ada juga yang dipantulkan. Nah, sehingga dari percobaan ini Rutherford memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar atom terdiri atas ruang hampa. Kenapa ruang hampa? Karena tadi sinar alfa ternyata banyak sekali yang lurus, ya. Kalau lurus itu artinya dia tidak punya halangan atau dia tidak menabrak sesuatu. Nah, sehingga Rutherford itu berkesimpulan bahwa sebagian besar atom terdiri atas ruang hampa. Yang kedua, partikel yang mengalami pembelokan adalah partikel alfa yang mendekati inti atom. Lalu yang ketiga, partikel yang dipantulkan adalah partikel alfa yang menabrak inti atom, ya. Jadi kan tadi ada yang dibelokkan. Kalau yang sinar yang dibelokkan itu berarti dia mendekati inti atom. Kalau yang dipantulkan berarti karena sinar alfa ini muatannya positif, maka ketika dia menabrak sesuatu lalu dipantulkan, artinya sesuatu yang ditabrak tadi bermuatan sama dengan partikel alfa, ya. Sehingga nanti Rutherford itu berkesimpulan bahwa ada inti atom yang muatannya sama dengan alfa. Nah, teori atom Rutherford itu dinyatakan seperti ini. Yang pertama, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif, ya. Ini hasil dari percobaan tadi. Jadi inti atomnya bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Kemudian sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Tadi ya, karena sinarnya tadi lurus, maka sebagian besar itu atom terdiri dari ruang kosong. Yang ketiga, oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Lalu yang keempat, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi atom. Nah, kalau kita gambarkan, maka teori atom Rutherford atau model atom Rutherford itu dinyatakan seperti ini. Jadi ada inti yang tadi bermuatan apa tadi? Positif. Kemudian ini ada ruang kosong. Lalu ada elektron yang bermuatan negatif yang ini dia bergerak mengelilingi inti. Ya. Jadi model atom Rutherford itu dapat digambarkan seperti ini. Nah, karena elektron itu mengelilingi inti terus-menerus, ya, dan inti itu bermuatan positif, pastinya elektron itu lama akan kehabisan energi. Sehingga dia kalau kehabisan energi, elektronnya bisa jatuh ke inti. Nah, hal inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Rutherford, ya. Sehingga kelemahan dari teori atom Rutherford adalah Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Yang hal ini selanjutnya disempurnakan oleh Bohr. Nah, pada teori atom Bohr itu Bohr menyebutkan bahwa dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Kulit ini merupakan gerakan stasioner. Stasioner itu artinya tetap, ya, dari elektron dalam mengelilingi inti dengan jarak tertentu. Nah, selama elektron berada pada lintasan stasioner tersebut, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Jadi pada saat elektron tadi berputar mengelilingi inti, kenapa dia tidak jatuh ke inti? Karena menurut Bohr itu elektron berada pada keadaan stasioner, di mana dia tidak melepas maupun tidak menyerap energi, sehingga dia bisa terus-menerus pada lintasannya. Nah, seperti itulah teori atom menurut Bohr. Nah, kemudian elektron yang tadi pada lintasannya tadi ternyata dapat berpindah atau dapat beralih
dari satu kulit ke kulit yang lain. Nah, dan peralihan ini energinya sama dengan persamaan Planck-nya, dapat dihitung. Kemudian yang keempat, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Ya, jadi dia punya momentum sudut pada lintasannya tadi. Nah, kalau kita gambarkan teori atom Bohr, model atomnya akan seperti ini. Ya, jadi ada inti bermuatan positif, kemudian ada elektron di sini yang mengelilingi inti ya. Elektron mengelilingi inti begitu, dan ini elektron ini tidak jatuh ke inti karena tadi oleh Bohr dinyatakan sebagai keadaan yang stasioner gitu ya. Kemudian ini di kulit kedua juga ada elektron yang dia mengelilingi inti. Kulit ketiga juga ada elektron yang mengelilingi inti. Nah, elektron pada kulit kedua ini menurut Bohr bisa pindah ke kulit ketiga maupun ke kulit pertama dengan melepaskan atau menyerap energi. Jadi kalau elektron ini tetap tidak melepas maupun tidak menyerap energi, maka dia tetap pada lintasannya gitu ya. Nah, kulit pertama itu oleh Bohr disebut sebagai kulit K, kulit kedua disebut sebagai kulit L, dan kulit ketiga disebut sebagai kulit M ya. Jadi seperti itu teori atom menurut teori modern yang tadi dimulai dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Nah, untuk teori atom mekanika kuantum nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.